Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Iya. Semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu ya. Gitu. Dan ini kebetulan malam Minggu, Bapak Ibu. Ya, tidak terasa bahwa eh, ini hampir masuk ke pertemuan terakhir gitu ya. Gitu, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk materi, Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikonsultasikan terlebih dahulu, atau saya ingin bertanya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Bagaimana progres artikelnya? Sudah sejauh mana, Bapak Ibu? Bagaimana, Bapak Ibu? Ada yang ingin menyampaikan progres artikelnya? Sudah dimulai menulis artikelnya atau belum? Ini Bapak Ibu, suara saya terdengar dengan jelas atau kurang ya, Bapak Ibu? Jelas, jelas, Mbak. Oh, jelas, alhamdulillah. Ibu Lili, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Artikelnya sejauh mana, Ibu? Hmm, masih baru di introduction. Alhamdulillah ada progres ya, Ibu ya. Ya. Sudah introduction. Nanti bisa dilanjutkan ke bagian lainnya, metode, result, sampai conclusion. Gitu ya, Bu Lili ya. Ada kendala yang dihadapi selama pertemuan 1 sampai hampir 7 ini, Bu? Sementara belum Mbak, sementara. Nah, oke, siap. Oke, kalau ada kendala apapun itu, silahkan diskusikan dengan kami ya, Ibu Ya. Lili ya. Oh ya, mau nanya Mbak, kalau ini misalnya udah selesai itu kita makan masih bisa ngakses videonya ya? Masih, Ibu, betul, masih. Gitu. Nanti ini saya akan menyampaikan juga Bapak Ibu bahwa setelah Bapak Ibu 8 kali pertemuan selesai gitu ya, Bapak Ibu tetap kami dampingi selama 3 bulan gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa konsultasi ke kami begitu lewat grup atau Jabri mungkin ya itu selama 3 bulan Bapak Ibu. Harapannya adalah setelah 8 pertemuan ini Bapak Ibu tetap menggenjot semangatnya untuk menyelesaikan artikelnya, bahkan bisa submit gitu. Gitu nggih. Ya, makasih Mbak Biwi. Sama-sama Ibu Lili gitu. Dan kemudian silahkan video-videonya itu diakses. Selama videonya tidak hilang begitu ya, videonya masih akunnya Bapak Ibu masih bisa digunakan. Akun Rumah Scopusnya Bapak Ibu masih digunakan, videonya masih ada, silahkan itu bisa diulas. Atau video record yang sudah kami bagikan ini lewat YouTube, silahkan boleh diulang-ulang Bapak Ibu gitu. Oke, nah ini Bapak Ibu yang lain, Ibu Sinta bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, baik ya Bu ya. Bagaimana ada kesulitan enggak Ibu dalam menulis artikelnya atau dalam pelatihan ini Ibu? Iya, itu aplikasi saya, Bu. Bagaimana Ibu? Aplikasi saya seperti apa tuh? Dep apa? Aplikasi apa? Yang translate itu. Translate GPL ya Bu ya. Yang di Ada VL ya. kendala di sana? Itu kok berbayar yang saya, Bu? Apa Oh saya salah? berbayar. Karena kemarin kan saya nggak ikut yang hari yang kedua itu. Jadi, jadi saya download sendiri kemarin. Ah, Ibu menggunakan MacBook atau Windows biasa? Windows biasa. Oh, Windows biasa. Kalau Windows, Ibu kemarin login nggak GPL-nya? Iya, login. Oh, login ya. Langsung apa nih? eh, yang apa ya? Yang di WA itu saya download. Oh ya, pertama, kenapa dia minta berbayar? Biasanya yang diblok kalimatnya itu terlalu panjang. Jadi, Oh, kan satu paragraf itu banyak kalimatnya. Jadi, mm. dia akan ada batas limitnya lah, istilahnya begitu. Jadi, silahkan bisa ditranslatekan per kalimat, gitu, Ibu. Per Oh ya. kalimat atau 2 kalimat yang memang tidak ada citasinya, begitu. Oh. Gitu. Saya kemarin 15 halaman. Oh, semuanya. Iya, kalau kayak gitu biasanya memang harus yang sudah premium gitu. Oh Jadi gitu kita ya. gunakan yang di PL itu misalkan apa namanya nanti per kalimat by kalimat gitu aja itu.
Oh ya, makasih Bu. Gitu Berarti Ibu. yang saya itu udah berhasil itu ya Bu? Sudah berhasil, sudah masuk. Tinggal nanti ketika mau menggunakan di blok kalimat yang ingin ditranslate saja begitu. Terus ada itu Bu, ada tulisannya kalau nggak salah 25 hari lagi baru bisa gunakan. Itu apa saya saja? Hmm. Kalau begitu, sudah ada statement yang misalkan apa namanya gratisnya sudah nggak bisa dipakai lagi gitu Iya, ya. iya betul. Sebenarnya di Windows itu, di Microsoft itu juga ada tools bagian translate. Bahkan Ibu juga sudah bisa mentranslate by dokumen. Cuman agak riskan ketika yang Ibu translate kan adalah paper Ibu ya, paper. Kecuali kalau referensi orang lain Ibu translatekan ke dalam bahasa Indonesia silahkan. Tapi kalau Bapak Ibu nanti menggunakan translate yang ada di Microsoft, di sini bagian review language translate, dia kan ada dua pilihan. Ada selection dan dokumen. Nah, dokumen ini sebenarnya bisa ditranslatekan secara utuh dari awal sampai akhir. Cuman riskannya adalah nanti pada sitasinya. Sitasinya kadang dia menjadi error atau menjadi tulisan biasa lah begitu. Nah, sehingga untuk mensiasatinya adalah memang translate per selection. Seperti hanya penggunaan DeepL, dia per kalimat saja yang ditranslatekan tanpa ada citasi. Gitu. Jadi kalau ketika Ibu nanti DeepL-nya kok tidak bisa, Mm-mm. silahkan bisa gunakan yang dari Word-nya saja. Bisa klik kanan translate, atau kalau klik kanan translate kok tampilannya seperti kayak saya coba contohkan ya. Translate tampilannya kok di sini ketika saya blok tulisan. Misalkan saya blok nih. Di sini kok patu Inggrisnya tidak akan berubah, tidak ada hasil translatannya. Silahkan Bapak Ibu tutup, kemudian ke review, klik review di toolbar atas, kemudian pilih language, translate-nya adalah translate selection. Begitu. Nah, itu nanti sama halnya dengan tampilan yang klik kanan tadi, cuman membutuhkan beberapa step saja. Gitu. Itu apa? Ketika Bapak Ibu ada kendala di PL gitu ya, silahkan bisa gunakan yang namanya Microsoft Translate. Begitu Ibu. Oh, iya Pak. Oke, Dicoba. Ibu. Ya, nanti silahkan bisa dicoba ya. Oke. Mantap. Siap Ibu. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, ini kita akan masuk pemindahan template yang akan disampaikan oleh Mbak Aulia, yang mana nantinya Bapak Ibu pemindahan template ini akan mengefisiensikan waktunya Bapak Ibu. Jadi ketika artikelnya sudah jadi, rumah jurnalnya sudah ketemu dan ada template-nya, Bapak Ibu cukup memindahkan sekitar 10 sampai 15 menit saja. Jadi yang biasanya dulu seharian harus satu persatu gitu kan kita pangkas waktunya. Nah, nanti Mbak Aulia akan menyampaikan tips and tricks ya bagaimana mempercepat pemindahan template itu tanpa ribet Bapak Ibu gitu. Nah, Mbak Aulia, saya ingin menyapa Mbak Aulia terlebih dahulu. Apakah sudah siap? Gitu. Oke, selamat malam Mbak Bumi dan juga Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Jelas Mbak Aulia? Ya, baik. Baik. Oke, Mbak Aulia sudah ada di sini, maka waktu sama layar saya persilahkan kepada Mbak Aulia. Semangat selalu Bapak Ibu, saya mohon izin tutup. Bukan tutup, saya alihkan ke Mbak Aulia begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Bibi. Jangan ditutup dulu Mbak Bibi. Kita belum mulai sudah ditutup ya Bapak Ibu. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung pada webinar malam hari ini. Begitu. Seperti biasa nih Bapak Ibu, kita akan menyampaikan satu tips yang saya rasa cukup luar biasa Bapak Ibu. Yang mungkin Bapak Ibu saat menulis paper begitu kemudian pemindahan ke template itu dirasa lama. Nah, kali ini kita akan sampaikan cara cepatnya atau kalau Pak Jo itu selalu menyampaikan tuyulnya gitu ya. Oke, kira-kira tuyulnya malam hari ini tuh apa sih Mbak? Nah, Bapak Ibu, saya izin menyampaikan bahwasanya ada 4 poin utama yang akan kita capai atau poin capaian pada malam hari ini ya. Yang pertama, nanti Bapak Ibu sebelumnya kan sudah mengetahui ya, tadi juga sudah disampaikan Mbak Biwi, sudah paham nih alur mencari jurnal target yang tepat begitu. Kemudian kalau sudah dapat jurnal target yang tepat,
Selanjutnya Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah memahami bagaimana aturan atau guideline author dari setiap jurnal targetnya Bapak Ibu. Gitu. Itu poin pertama yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, nah kalau Bapak Ibu sudah menyusun artikel, menyusun paper, begitu, kemudian sudah ketemu jurnal targetnya, langkah kedua, capaian kedua itu adalah bagaimana proses secara cepat Bapak Ibu dapat menyesuaikan artikelnya sesuai dengan template jurnalnya. Itu poin nomor dua. Kemudian yang ketiga, yang mungkin Bapak Ibu tunggu selama ini, begitu ya. Tuyul Grammarly ini kok belum dikeluarkan, toh Mbak. Nah, malam hari ini akan kita sampaikan, Bapak Ibu, terkait dengan fungsi serta bagaimana cara mengoptimalkan Tuyul Grammarly. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu. Jadi untuk menghemat waktu, untuk yang pertama itu terkait author guideline. Nah, author guideline, Bapak Ibu, letaknya di mana? Letaknya ada di masing-masing jurnal targetnya, Bapak Ibu. Nah, anggaplah Bapak Ibu, saya punya jurnal target yaitu International Journal of Human Movement and Sport Science, ya. Kemudian Bapak Ibu, kemarin sembari merefresh ya, materi kemarin, yang pertama, ketika Bapak Ibu sudah punya jurnal target, yang harus dicek itu adalah fokus and scope-nya. Ya, fokus and scope itu harus dilihat apakah cocok atau tidak. Kemudian yang kedua dilihat juga terkait APC-nya ya, artikel processing charge-nya. Kalau dirasa oh nggak sesuai kantong saya ini, gitu, itu tinggalkan dulu Bapak Ibu. Sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Kalau APC sudah, selanjutnya kita berbicara tentang arsipnya, waktunya. Jangka waktunya, oh kira-kira spend waktunya 6 bulan ini paper terbit. Jadi jurnal ini punya pola, setiap 6 bulan dia akan publish begitu. Kalau cocok, berarti jurnal ini sesuai dengan Bapak Ibu, begitu ya. Kalau sudah sesuai, baru Bapak Ibu cari yang namanya author guideline. Atau nanti setiap jurnal itu pasti mengistilahkannya berbeda-beda. Ada yang menuliskan for author, ada yang menuliskan author guideline. Nah, nanti disesuaikan aja Bapak Ibu. Oke, kita klik guideline. Oke. Kalau sebelumnya Bapak Ibu itu selalu kita larang untuk membaca, begitu ya. Kalau di guideline, di prasyarat yang diwajibkan oleh jurnal, Bapak Ibu harus membaca. Kenapa? Karena sedikit saja Bapak Ibu melakukan kesalahan, itu akan menjadi alasan penolakan paper Bapak Ibu. Gitu. Jadi detail Bapak Ibu. Ya, sehingga kami tegaskan sekali lagi, author guideline itu wajib untuk dibaca. Nah, kira-kira di dalam author guideline ini isinya apa saja sih Mbak? Isinya lengkap sekali Bapak Ibu. Lengkap sekali. Mulai dari yang pertama, manuscript submission. Di sini diinformasikan bahwasanya manuskrip itu akan disubmit melalui online ya, by OJS. Kemudian yang kedua disampaikan juga bahwasanya pihak jurnal hanya accept manuskrip yang disediakan dengan format LaTeX ataupun Microsoft Word. Jadi ini opsi Bapak Ibu bisa menggunakan MS Word ataupun LaTeX begitu ya. Oke, kalau sudah poin yang keempat terkait tipe artikel. Ini juga wajib di cross check Bapak Ibu. Kadang beberapa jurnal itu tidak menyediakan tempat untuk paper-paper yang jenisnya review ya, beberapa jurnal. Jadi harus di cross check. Oh, ternyata saya pakai review, di sini harus ada review artikel. Ya, harus di notes itu jelas. Kalau ternyata tidak memperbolehkan adanya review artikel, maka opsinya adalah Bapak Ibu silahkan pindah ke tempat yang lain. Ya, kalau di sini itu boleh semua ya, research artikel, review artikel, dan critical analysis artikel. Jadi nanti Bapak Ibu di cross check kesesuaian tipe ini juga wajib dicek begitu. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini manuskrip template. Oke, beberapa jurnal target itu ada yang menyediakan template. Ya, ada yang sudah mempunyai template-nya.
Tapi beberapa juga itu tidak menyediakan template, Bapak Ibu. Sehingga nanti kalaupun dirasa tidak ada template, Bapak Ibu boleh pakai format secara umum penulisan jurnal. Jadi yang sudah kami share kemarin ya di pertemuan digital writing itu boleh Bapak Ibu gunakan. Sehingga template ini memang beberapa jurnal tidak menyediakan. Biasanya jurnal-jurnal dengan publisher besar seperti Elsevier begitu kadang tidak menyediakan template. Jadi tidak usah khawatir, itu justru lebih mudah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada manuscript preparation. Ini yang harus Bapak Ibu siapkan. Yang pertama, paper itu akan di-accept kalau Bapak Ibu memenuhi prasyarat yang pertama, jumlah halaman itu 5 hingga 20 halaman. Dibuat dengan dua kolom. Kemudian terdiri dari 3.000 kata, tetapi tidak lebih dari 10.000 kata. Ya, jadi 5 sampai dengan 20 halaman, kemudian 3.000 sampai dengan 10.000 kata. Include dengan references. Oke, include dengan references. Artinya dihitung dengan references-nya Bapak Ibu. Oke. Kemudian dijelaskan juga Bapak Ibu, the main text itu harus include introduction, material method, result, discussion, conclusion, acknowledgement, conflict of interest, appendix, and references. Jadi nanti Bapak Ibu silakan dicantumkan sesuai apa yang dipersyaratkan oleh pihak jurnal. Selanjutnya di sini juga ditegaskan paper judul artikel itu tidak boleh lebih dari 20 kata. Harus spesifik dan informatif ya. Nanti dihitung Bapak Ibu. Kalau ternyata judulnya Bapak Ibu itu 21 kata, maka nanti satu katanya itu wajib kita hapus. Ya, syaratnya harus kita penuhi. Kemudian di sini juga disampaikan terkait dengan author detail. Author detail itu harus mencakup yang pertama, nama lengkap dari author. Kemudian yang kedua, afiliasinya. Nah, afiliasi ini mencakup dari, ya, ada di kolom chat. Oke, saya lanjutkan dulu ya, Bapak Ibu. Jadi, afiliasi ini mencakup dengan yang pertama, prodi biasanya, prodi, kemudian fakultas, kemudian universitasnya mana, baru Bapak Ibu cantumkan alamat dari afiliasinya. Misalkan di Yogyakarta, kemudian koma Indonesia, kode posnya berapa, begitu. Singkat saja Bapak Ibu. Yang penting afiliasinya tersampaikan. Di sini juga dipersyaratkan terkait dengan email corresponding author. Nah, corresponding author itu adalah author yang bertanggung jawab penuh terhadap papernya Bapak Ibu. Jadi nanti yang akan dihubungi oleh pihak jurnal itu adalah si corresponding author Bapak Ibu. Sehingga pastikan corresponding author itu emailnya masih aktif. Itu author detail. Kemudian di sini abstrak. Abstrak pun juga dipersyaratkan. Bahwasanya abstrak itu harus terdiri dari 200 hingga 350 kata. Yang mana di dalam komponen abstraknya itu mencakup dengan background of the research, kemudian ada purpose-nya, tujuannya, methodology, kemudian ada principal result, major conclusion, dan kontribusinya. Oke, ini sesuai dengan pola yang sudah kami sampaikan di awal, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah membuat ini, tinggal di copy paste, begitu kan? Kemudian yang ke-6, keberapa ini ya? Ada keyword. Keyword pun juga dipersyaratkan. Beberapa itu biasanya maksimal ada di 5 keyword. Tapi kalau di jurnal ini, dia tertulis 3 hingga 10 keyword, nanti diurutkan berdasarkan abjad atau alfabetik. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini berisi tentang introduction, material method, result, discussion, dan juga conclusion. Nah, yang terpenting Bapak Ibu, di dalam author guideline, itu tabel pun dia juga mengatur bagaimana format penulisan tabel dan juga terkait dengan figur. Nah, untuk gambar, ini yang menarik Bapak Ibu, beberapa jurnal target itu memprasyaratkan bahwasanya ada minimum resolution.
Jadi resolusinya itu pun diatur. Di sini mempersyaratkan minimal adalah 300 dpi. Oke? Jadi nanti kalau dirasa papernya Bapak Ibu itu kurang jelas gambarnya, kurang atau ragu dengan DPI-nya, maka alangkah lebih baik kita penuhi prasyarat yang disampaikan oleh jurnal. Dia menyampaikan 300 DPI, maka Bapak Ibu juga harus mencantumkan gambar itu minimal 300 DPI. Oke? Sehingga Bapak Ibu nanti kalau ada author guideline silahkan dibaca secara detail. Di sini juga ada tertuliskan references atau daftar pustaka, begitu. Daftar pustaka di sini disampaikan formatnya seperti ini. Ini adalah format IEEE, Bapak Ibu, atau IEEE. Biasanya tulisannya seperti itu. Nanti akan saya contohkan bagaimana kemudian kita merubah format ke IEEE. Oke, ini author guideline kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Nanti kalau sudah dibaca ya secara detail author guideline-nya, baru Bapak Ibu pastikan apakah ada manuskrip template atau enggak. Nah, kalau case-nya, kalau kasusnya ada seperti yang saya perlihatkan ini, clicking here ya, artinya Bapak Ibu silahkan klik di tulisan here-nya. Kalau sudah diklik, itu kan akan terunduh secara otomatis, Bapak Ibu. Oh, belum terunduh. Coba kita klik. Oke, dia akan terunduh, maka Bapak Ibu silahkan dibuka saja. Nah, ini adalah template yang disediakan oleh pihak jurnal, Bapak Ibu. Ya, bisa terlihat ya, dia ada 2 kolom. Kemudian secara penulisan dia rapi, begitu. Secara font juga sangat baik ya. Kalau punya saya yang Ajari kuliah. bagaimana Bapak? Kali aku mau moco abstraknya. Sorry. Pak Irwanto? Iya, Tampaknya Irwanto. bocor, Mbak. Oh iya, oke. Saya izin mute ya. Oke. Sudah. Ya, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini adalah tulisan saya, manuskrip saya. Secara font dia berbeda, secara kolom juga dia hanya 1 kolom begitu ya. Kemudian sangat berbeda lah, intinya seperti itu Bapak Ibu. Kalau biasanya Bapak Ibu harus metani ya satu-satu. Oh, judul harus pakai Times New Roman 20 begitu. Kemudian di sini harus kita sesuaikan. Nah, itu adalah cara boleh seperti itu, tapi itu memangkas waktunya Bapak Ibu. Itu bukan memangkas apa namanya. Waktunya Bapak Ibu jadi tidak lebih efisien. Nah, caranya kemudian bagaimana? Caranya Bapak Ibu, di sini kita hanya punya 2 cara. Cara yang pertama, jika Bapak Ibu memindahkan teks tanpa citasi. Ya, cara pertama diingat-ingat ketika Bapak Ibu memindahkan teks tanpa citasi. Oke, yang pertama caranya gimana? Nah, ini dari judul dulu. Judul saya ini menggunakan Arial 14 ya. Kalau dari template itu menggunakan Times New Roman 20. Cara memindahkannya mudah sekali, Bapak Ibu. Yang pertama, judul manuskrip Bapak Ibu silakan di-copy. Di blok biasa Ctrl+C atau Command C atau copy. Klik kanan copy. Kemudian Bapak Ibu di dalam template ya, di dalam template ini saya perlihatkan. Kita enter aja ya supaya terlihat. Kita enter, kita tandai dulu dari template-nya. Nah, yang berwarna kuning ini adalah dari template. Kalau Bapak Ibu biasanya pakai paste biasa, itu hasilnya akan sangat berantakan seperti ini. Beda ya, terlihat perbedaannya. Maka yang perlu Bapak Ibu ingat adalah yang pertama, silahkan dikopikan dulu judul manuskrip Bapak Ibu. Copy biasa, Ctrl+C. Kemudian Bapak Ibu, di sini kita gunakan klik kanan. Nanti Bapak Ibu kalau di Windows klik kanan, begitu ya. Opsinya kan ada seperti ini. Ada paste A, ada keep source formatting, begitu ya. Maka Bapak Ibu cukup memilih yang namanya keep text only atau paste A. Sekali lagi, Bapak Ibu cukup memilih keep text only atau paste A. Klik saja. Oke. Maka Bapak Ibu, yang semula tulisannya itu berantakan, yang semula pakai Arial 14, ini sudah mengikuti dari
template. Terlihat nggih Bapak Ibu? Yang atas ini tulisan template, yang bawah ini adalah judul manuskrip saya. Oke, kalau sudah seperti ini, jangan lupa judul dari template itu kita delete. Selesai. Itu cara yang pertama. Menggunakan paste. Mbak. Oke, boleh. Saya ulang ya, Ibu ya. Saya ulang sekali lagi. Nah, caranya yang pertama Bapak Ibu cukup copy dari judulnya Bapak Ibu. Copy biasa ya. Klik kanan copy begitu. Oke. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu di dalam judulnya di dalam template itu kan ada judul. Oke. Di dalam template ada judul, maka Bapak Ibu arahkan kursor, arahkan kursor di sini boleh atau mau langsung di blok juga boleh atau mau di bawahnya ya, di bawahnya. Kemudian Bapak Ibu klik kanan. Klik kanan. Nah, nanti kalau di Windows itu tampilannya akan seperti ini. Saya perlihat. Klik kanannya itu akan seperti ini munculnya. Nah, akan muncul seperti ini ketika diklik ke kanan, nanti Bapak Ibu pilih yang paste A. Nanti di Windows, ketika diklik kanan munculnya gambar seperti ini, Bapak Ibu pilih paste yang ada huruf A-nya. Kalau di MacBook, itu kan karena kalau diklik kanan kan dia nggak mau, Bapak Ibu. Dia nggak mau muncul nih gambar seperti tadi. Nah, munculnya seperti ini. Lebih nyaman kalau di MacBook itu pakai paste yang di ujung kiri. Klik anak panah ke bawah, pilih keep text only. Paste A atau keep text only. Selesai Bapak Ibu. Ya. Judul sudah menyesuaikan dengan format template. Itu yang pertama. Mungkin saya contohkan lagi untuk tulisan first author-nya ya. Karena konsepnya sama Bapak Ibu. Jadi dipegang bahwasanya untuk yang kita praktekkan di awal, ini apabila teksnya Bapak Ibu itu tidak ada sitasi. Tidak ada sitasi. First author ini kan tidak ada sitasinya. Kita nggak pakai Mendeley Bapak Ibu. Begitu ya. Maka langkah yang harus Bapak Ibu lakukan yang pertama adalah copy nama author. Copy author pertama. Kemudian langkah yang kedua, Bapak Ibu kembali ke template. Kembali ke template, silahkan di blok tulisan first author, lalu klik kanan, atau kalau di MacBook boleh pakai tools yang paste di atas kiri, pilih yang keep text only, paste huruf A. Selesai. Nah, ada berapa author? Ada 5 author, masukkan semua author. Caranya sama. Kalau di sini ada 2 author, maka Bapak Ibu silahkan kopikan nama author kedua, kemudian tinggal di blok second author, ya, lagi klik kanan, paste A, keep text only. Selesai. Third author tidak ada punya saya, jadi saya hapus saja Bapak Ibu. Kemudian yang perlu diperhatikan, ada tanda bintang atau corresponding author. Author yang akan selalu bertanggung jawab terhadap manuskripnya Bapak Ibu. Nah, maka harus dipastikan Bapak Ibu, harus dipastikan kira-kira tanda bintang ini mau diletakkan di mana sih? Gitu ya. Harus dipastikan. Harus hanya ada 1 tanda bintang. Corresponding author itu harus bolehnya ada 1, tidak boleh lebih. Ya. Sehingga kalau corresponding author-nya di author pertama, maka tanda bintang kita hilangkan, kita letakkan di author pertama. Selesai author. Selanjutnya, afiliasi. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, afiliasi ini apakah dia ada sitasinya? Ada Mendeley-nya di sini? Ada tidak Bapak Ibu? Tidak. Untuk afiliasi tidak ada. Kalau tidak ada, maka gunakan paste. Gunakan paste apa Bapak Ibu? Paste A. Ya. Jadi kalau tidak ada, itu silahkan pakai paste A. Jadi yang pertama di copy dulu dari manuskripnya Bapak Ibu, afiliasinya saja di copy. Kemudian kembali ke template. Ya. Di sini Bapak Ibu lebih nyaman berikan jarak antara angka dan afiliasi. Kita berikan jarak 1 spasi, gitu. Kemudian Bapak Ibu blok saja afiliasi,
Ingat-ingat Bapak Ibu, pakai paste A. Keep text only. Klik kanan. Harusnya kalau di Windows langsung klik kanan gitu ya. Klik kanan nanti munculnya seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Bapak Ibu pilih yang paste. Pokoknya diingat-ingat Bapak Ibu. Paste A. Kalau nggak ada citasi, paste A. Gitu ya. Kita langsung coba praktekkan. Jadi pakai klik kanan. Oke, klik kanan pakai keep text only. Pakai keep text only. Selesai. Afiliasi kedua sama Bapak Ibu. Karena dia bentuknya tidak ada referensi, tidak ada unsur Mendeley, maka Bapak Ibu tinggal di-copy dari nama afiliasinya. Bapak Ibu cukup copy, Ctrl C biasa, kemudian kita berikan spasi antara angka dan afiliasi. Berikan spasi, kemudian di blok. Kemudian klik kanan ya. Kalau di Windows saya sarankan klik kanan langsung. Kalau di MacBook pakai M. Klik kanan, keep text on. Selesai. Rapikan. Pastanya nggak ada yang kayak Mbak banyak-banyak itu ya Mbak Ulia ya? Gimana Ibu? Yang pastanya nggak ada yang banyak kayak tadi pilihan-pilihan itu tadi yang diklik kanan itu. Oh, yang penting ada paste A. Ada paste A-nya Ibu. Keep text only. Tidak ada Mbak. Oh, nanti coba kita praktekkan ya Ibu Indrayani nanti di akhir. Oke Ibu, nanti mungkin di akhir Ibu boleh sharing. Di share screen aja nanti. Iya ya. Oke, ini saya lanjutkan dulu. Oke, terima kasih Ibu. Oke, jadi poin 1, 2 seperti itu Bapak Ibu. Kita klik kanan pakai paste keep text only. Ya, keep text only atau paste A. Karena autornya hanya 2, di sini autor ketiga saya hapus afiliasinya. Kemudian ada corresponding author. Di sini tanda bintang itu ada di author pertama. Tanda bintang ada di author pertama. Sehingga yang kita copy pastekan untuk emailnya itu hanya email dari author pertama. Maka Bapak Ibu silahkan kembali ke dalam tulisan Bapak Ibu, cari email author pertama. Ini email author pertama, klik kanan. Nah, nanti Bapak Ibu pastikan dulu, harus benar-benar sudah tercopy. Ya, klik kanan copy. Kalau sudah, baru di blok, klik kanan. Nah, kalau di MacBook saya sarankan pakai yang kiri ya. Klik yang di sebelah kiri ini, keep text on. Sudah selesai. Nah, ini untuk judul sampai dengan afiliasi. Oke, kalau sudah sampai dengan afiliasi Bapak Ibu, ada tulisan copyright. Copyright by author. Ini adalah template dari jurnal. Sehingga kalau ada tulisan copyright, jangan Bapak Ibu hapus. Karena itu sudah disediakan oleh jurnal. Sehingga cukup lewatkan saja, langsung kita masuk ke dalam abstrak. Nah, abstrak ini, karena dia bentuknya tanpa referensi, Bapak Ibu, tanpa referensi, maka Bapak Ibu cukup lakukan 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu copy dulu abstraknya. Abstrak Bapak Ibu masing-masing ya, di copy, klik kanan copy, Ctrl C. Kemudian kembali ke dalam template. Nah, di sini di template, di blok saja tulisan dari templatenya, di blok, kemudian Bapak Ibu klik kanan, pakai keep text only. Paste yang ada huruf A-nya. Selesai. Nah, abstrak selesai. Kita masuk ke keyword. Keywordnya juga sama Bapak Ibu. Karena keyword tidak ada citasi, keyword tidak ada referensi, maka Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu blok dulu tulisan dari manuskripnya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu copy, klik kanan copy, kemudian kembali ke dalam template jurnal, lalu di blok tulisannya, nah, klik kanan, pilih keep text on. Selesai. Nah, nanti silakan dicatat Bapak Ibu, keyword itu harus diurutkan berdasarkan abjad. Jadi alfabetik ya. Nanti silakan Bapak Ibu urutkan. OC letaknya di depan. Kemudian ada huruf I, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini sudah tepat ya. Selesai.
Jadi, tools yang pertama, Bapak Ibu, tools yang pertama, ini saya coba. Tools yang pertama, jika teks atau jika manuskripnya Bapak Ibu, jika yang Bapak Ibu copy itu tidak ada sitasi, maka Bapak Ibu cukup lakukan 3 cara. Copy teks ya, copy teks peserta ini, copy teks manuskripnya Bapak Ibu. Entah itu di judul, entah itu di abstrak, entah itu di keyword, nah itu Bapak Ibu copy, Ctrl C. Kemudian Bapak Ibu bawa ke template-nya, buka template-nya, pastenya pakai paste spesial atau paste huruf A. Ya, paste huruf A. Kenapa kita gunakan paste huruf A? Karena format teks akan mengikuti template tanpa membawa format lama. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, bagaimana jika ada sitasi, Mbak? Bagaimana jika ada sitasi? Maka Bapak Ibu, silakan perhatikan dulu nih. Perhatikan dulu saja. Di introduction, ini kan kita pasti menggunakan tuyul Mendeley, gitu ya. Kita pasti menggunakan sitasi atau digital writing. Bapak Ibu kemarin sudah susah payah menulis ya, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Biwi begitu. Nah, maka Bapak Ibu langkahnya yang perlu Bapak Ibu ingat, sitasinya itu jangan sampai mati. Ya. Kalau sitasinya mati nanti udah di surga Bapak Ibu. Nah, sehingga Bapak Ibu, langkah pertama, kalau ada sitasi yang perlu Bapak Ibu ingat, itu di akhir teks. Ya, ini saya sampaikan di akhir teks, tandai dulu dengan warna kuning. Tandai warna kuning. Kenapa? Supaya kita bedakan mana dari template, mana dari tulisan kita. Mbak, kenapa sih caranya beda? Kenapa nggak sama aja? Oh, nanti saya jadi mumet, Mbak, gitu kan. Nah, saya perlihatkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau pakai cara yang sama ya boleh-boleh aja. Tapi nanti waktunya jadi tidak efisien. Kenapa? Karena kita coba copy dari introduction ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita copy introduction dulu deh, biar enak Bapak Ibu. Introduction, ini introduction saya yang saya tulis, anggaplah seperti itu. Ini contoh ya Bapak Ibu. Di sini perlu Bapak Ibu lihat, Mendeley itu, jadi ketika penulisan dan Bapak Ibu melibatkan Mendeley, warna sitasi itu akan lebih gelap. Ya, akan lebih gelap dibandingkan warna yang Bapak Ibu blok, warnanya abu-abu. Ini tanda sitasinya aktif. Sitasinya nyala, tung-tung begitu. Oh, sitasi saya masih aktif nih. Maka Bapak Ibu yang pertama, klik kanan, copy dulu, seperti yang tadi ya, di copy dulu, kembali ke template. Kenapa sih kok tidak boleh pakai paste A? Saya tunjukkan, klik kanan, paste A, keep text only. Kita lihat Bapak Ibu, secara format, oke, dia sama dengan template. Tapi ketika kita kontrol A, sitasinya hilang. Bapak Ibu sudah susah payah menulis, sudah susah payah mensitasi, lah kok hilang gitu kan. Bapak Ibu kecewa kan akhirnya harus menginput ulang. Boleh nggak pakai cara ini? Boleh, tapi waktunya tidak efisien. Maka Bapak Ibu, untuk yang ada sitasi, Bapak Ibu cukup lakukan yang pertama. Ya. Yang pertama Bapak Ibu copy dulu dari teksnya. Dari manuskripnya Bapak Ibu. Introduction ini di copy dulu. Copy. Kembali ke dalam template. Nah, Bapak Ibu silahkan gunakan paste biasa. Lebih enaknya Ctrl V ya. Ctrl V Bapak Ibu. Ctrl V. Oke. Atau kalau mau pakai paste kuas. Keep source formatting. Ya. Paste kuas. Keep source formatting. Kalau saya sih lebih nyamannya Ctrl V ya Bapak Ibu. Bukan F. V. TV V ya. Ctrl V. Sudah. Ketika kita kontrol A, itu sitasinya masih nyala. Ya, jadi kemarin yang menyusun capek-capek dengan Mbak Bibi itu nggak akan hilang. Oke. Kalau sitasi sudah aktif, sudah kita copy, langkah selanjutnya Bapak Ibu adalah tinggal kita sesuaikan dengan format template jurnalnya. Bagaimana menyesuaikan? Nah,
Selanjutnya, Bapak Ibu ingat-ingat, kalau sudah dipaste, arahkan kursornya Bapak Ibu ke dalam teks, ke dalam format template yang sudah tepat. Klik aja, klik kiri, kemudian Bapak Ibu klik sapu-sapu. Ini saya lihatkan sapu-sapu. Ini yang selalu Mbak Bibi bawa ini Bapak Ibu. Sapu-sapu nggih di atas sini. Nah, ini sapu-sapu. Nggih. Jadi yang pertama Bapak Ibu arahkan kursor dulu ke manuskripnya. Klik aja biasa. Klik kiri, lalu lihat ke atas kiri ada gambar sapu-sapu, Bapak Ibu klik sapu-sapu. Nah, ketika kita dekatkan dengan teks, tanda sapu-sapu ini akan aktif. Oke, tanda dia aktif ketika kita dekatkan dengan teks, ada gambar sapu-sapu. Terlihat nggak Bapak Ibu? Nah, ini ada gambar sapu-sapunya. Ya, kalau sudah bergambar sapu-sapu kursornya, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal blok saja teksnya yang belum disesuaikan. Blok saja tulisan yang belum sesuai dengan format template. National Government ini Bapak Ibu tinggal blok aja. Di blok, lalu lepas. Kita lihat Bapak Ibu. Formatnya sudah sesuai, citasinya juga masih aktif. Oke. Kalau sudah sesuai dan masih aktif, maka Bapak Ibu jangan lupa menghapus tulisan dari template jurnal. Karena waktu itu pernah ada trainer yang menemukan ada salah satu paper yang sudah publish begitu, tapi masih ada tulisan dari jurnalnya. Kan itu lucu ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu silakan di-cross-check lagi, dilihat lagi. Oh, kalau masih ada tulisan dari jurnal, silakan di-delete, hapus. Oke, introduction selesai. Kita masuk ke dalam research method, Bapak Ibu. Material method sampai dengan conclusion. Kita copy dulu, Bapak Ibu. Oke, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu blok aja. Nah, oke. Sampai conclusion, Bapak Ibu blok. Lalu Bapak Ibu klik kanan copy. Ya, copy Bapak Ibu. Copy, klik kanan copy. Kembali ke dalam template. Kembali ke dalam template. Pastenya pakai paste biasa. Entah itu Bapak Ibu mau pakai paste keep source formatting atau kuas, atau kalau saya lebih enak sebutannya Ctrl V atau Command V ya. Nah, secara tulisan, secara format dia belum menyesuaikan. Tapi Bapak Ibu, yang terpenting adalah citasinya ini loh. Yang sudah kita inputkan capek-capek itu biar nggak hilang gitu aja Bapak Ibu. Sesimpel itu nih. Selanjutnya, kalau sudah kita pastekan, di sini kan ada heading material method. Ini kan belum sesuai dengan heading di introduction. Maka Bapak Ibu perlu kita sesuaikan. Langkahnya yang pertama, arahkan kursor ke tulisan heading yang sudah tepat. Ke chatnya, ya, ke tempat yang sudah tepat, klik aja. Kemudian Bapak Ibu lihat di kiri atas, ada sapu-sapu. Bapak Ibu klik sapu-sapu. Ketika diarahkan ke tulisan, dia ada gambar sapu-sapunya. Inilah tanda bahwasannya format Painter itu sudah aktif. Nah, kalau sudah aktif tinggal di blok, lepas. Ya sudah menyesuaikan, hanya saja tidak ada angka 2 titik ya. Kalau di introduction kan ada 1 titik. Maka Bapak Ibu tinggal tambahkan aja. Kalau nggak ada ya ditambahkan begitu. Kalau sudah ada ya sudah. Oke, kita tambahkan 2 titik tepat. Oke, lanjut lagi bawahnya. Isi dari research method. Ini perlu kita sesuaikan juga Bapak Ibu dengan isi dari introduction. Maka yang pertama, arahkan kursor ke introduction. Klik saja, klik kiri. Kemudian di kiri atas itu ada tombol sapu-sapu, format Painter. Ya, kiri atasnya. Klik. Maka ketika kita dekatkan dengan teks, itu akan ada gambar kuasnya, sapu-sapunya, mohon maaf. Sapu-sapu tinggal Bapak Ibu blok. Blok saja.
sampai ketemu tulisan result discretion. Lepas. Nah, enak sekali nih Bapak Ibu. Seperti dapat mainan baru kalau biasanya kata peserta ya. Dapat mainan baru ini, Mbak. Nah, oke. Kemudian di sini ada spasi, kita hilangkan dulu, rapikan dulu, ada enter. Lalu masuk lagi, berbicara tentang heading ya. Heading maka kita perlu cari heading yang sesuai. Di sini ada tulisan material method. Sama langkahnya. Klik kiri di bagian material method, klik sapu-sapu atau format painter. Kemudian kita cari tulisan result and discussion blok lepas. Tambahkan angka 3 titik. Sudah. Oke, lanjutkan lagi supaya Bapak Ibu semakin lancar ya. Yang pertama, arahkan kursor ke chatnya, arahkan kursor ke tempat yang tepat ya. Klik kiri aja, klik kiri, kemudian klik format painter atau sapu-sapu. Ya. Kemudian Bapak Ibu blok saja. Tapi Bapak Ibu, di sini ada gambar. Ada gambar. Nah, kondisinya kalau gambar itu tidak boleh kita format painterkan, tidak boleh kita sapu-sapu. Alasannya kenapa? Karena ketika kita sapu-sapu, lalu dilepas, gambarnya rusak, Bapak Ibu. Gambarnya rusak. Maka khusus untuk gambar itu ada caranya. Ada caranya. Tapi kita selesaikan dulu tulisan yang sebelum gambar ini ya. Yang pertama, arahkan kursor ke lokasi yang tepat, format painter, sapu-sapu, lalu tinggal di blok, lepas. Nah, khusus untuk gambar Bapak Ibu, kalau biasanya Bapak Ibu mengecilkan ya, atau memperkecil secara manual, itu sah-sah saja. Hanya saja Bapak Ibu, di sini ada detail angka. Ya, ada detail angka yang setidaknya ketika Bapak Ibu publish ini harusnya bisa dibaca oleh pembaca gitu ya. Karena kalau mensitasi kan harus lihat nih, oh angkanya sekian 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 gitu kan. Nah, alangkah lebih baik Bapak Ibu daripada kita perkecil gambar, lebih baik kita jadikan dia satu kolom. Ya, lebih baik kita jadikan dia satu kolom. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, Bapak Ibu blok keterangan gambar dan gambar di blok. Entah itu gambar, entah itu tabel, entah itu grafik. Bapak Ibu silahkan lakukan langkah ini. Sah-sah saja. Yang pertama gambar dan keterangan gambar Bapak Ibu blok. Kemudian Bapak Ibu tunjukkan di kanan atas ya. Oke, sebentar. Kita blok dulu ulang. Di blok di kanan atas ada tulisan layout. Bapak Ibu klik layout. Kemudian klik kolom, pilih yang one. Oke, Bapak Ibu klik layout di atas sini, klik kolom. Nah, ini saya tunjukkan supaya tidak bingung. Oke. Jadi langkah pertamanya di blok dulu, klik layout. Oke, klik layout, klik kolom, pilih yang one. Pilih yang one. Pilih yang satu kolom. Ketika kita klik, dia akan menjadi satu kolom, Bapak Ibu. Menjadi satu kolom, yang lain tetap dua kolom. Sehingga kalau seperti ini, gambarnya terlihat jelas, detail gambarnya terlihat jelas, juga diperbolehkan oleh pihak jurnalnya. Jadi entah itu bentuknya grafik, tabel, gambar, silahkan kalau mau dibuat satu kolom. Kalau sudah, di bawah tulisan, di bawah gambar itu ada keterangan gambar. Keterangan gambar ini punya format sendiri, Bapak Ibu. Jurnalnya punya format sendiri. Ini format dari jurnalnya. Ya, format dari jurnalnya, dia fontnya adalah Times New Roman 8. Tidak perlu Bapak Ibu pusing-pusing, sama caranya. Arahkan kursor ke tempat yang benar. Oke, figur 2, figur 2-nya tebal, belakangnya tidak tebal. Ya, arahkan kursor saja, klik kiri, format painter,
sapu-sapu di sebelah kiri. Oke, sapu-sapu, cari keterangan gambar tadi, lalu diblok, lepas. Selesai. Kemudian tadi figur satunya harusnya tebal. Ya ditebalkan secara manual. Kontrol D. Atau pilih tanda buin. Selesai. Mbak contohkan sekali lagi, boleh. Di bawah sini juga ada gambar, Bapak Ibu. Nah, gambarnya kan sepotong, tidak baik gitu ya. Kurang jelas ini detail angkanya. Maka Bapak Ibu, keterangan gambar dan juga gambar di blok dulu. Di blok, kemudian klik layout, pilih kolom, pilih one. Ya, layout kolom one. Selesai. Jadi satu kolom. Tapi keterangan gambar itu belum cocok. Ya, keterangan gambar belum cocok, maka harus kita sesuaikan. Kita cari keterangan gambar yang sudah tepat. Anggaplah ini adalah keterangan gambarnya yang sudah tepat ya, Bapak Ibu. Klik kiri, sama sapu-sapu, ya ini saling cari aja, biar terlihat. Oke, klik kiri, kemudian sapu-sapu, sapu-sapu. Kemudian kita cari Bapak Ibu keterangan gambarnya. Ini tinggal di blok aja, lepas. Tulisan figur 2 ini harus kita tebalkan. Kontrol Kontrol B. Kontrol B. Selesai. Ya, itu untuk gambar. Tabel pun sama Bapak Ibu caranya. Buat satu kolom, keterangan tabel juga harus disesuaikan dengan tulisan keterangan tabel dari template. Oke, lanjutkan. Figur 1 bla bla bla. Ini kan adalah isi dari jurnalnya. Kita arahkan ke tempat yang tepat. Oke, format painter, sapu-sapu, lalu tinggal kita blok saja. Tinggal di blok. Kemudian bloknya sampai tulisan sebelum gambar ya, Bapak Ibu. Jangan sampai terblok gambarnya seperti ini. Cukup sampai dengan tulisan sebelum gambar. Lepas. Selesai, Bapak Ibu. Ya, cantik sekali ya, sesuai dengan format begitu. Kemudian kita lanjutkan. Implication and conclusion. Nah, di sini Bapak Ibu, implication dan conclusion ini adalah heading-nya. Maka yang perlu kita lakukan adalah cari tulisan heading yang tepat. Scroll ke atas, lihat tulisan result and discussion. Nah, ini kan sudah menyesuaikan. Klik kiri, format painter, kemudian scroll ke bawah, tinggal kita blok. Lepas. Berikan angka 4 titik. Isi dari conclusion sama. Arahkan ke tempat yang tepat, format painter, kemudian tinggal kita blok saja. Lepas. Selesai Bapak Ibu. Jadi konsepnya sekali lagi saya sampaikan, kalau tidak ada citasi, ya, ini gimana? Kalau tidak ada citasi, Bapak Ibu cukup gunakan paste A, paste spesial yang ada huruf A-nya. Tapi kalau ada citasi, ada keterlibatan Mendeley, maka Bapak Ibu harus yang pertama copy dulu teksnya, pastekan, pastenya paste kuas, atau pakai format, atau pakai Ctrl V aja Bapak Ibu. Atau pakai Ctrl V, kemudian Bapak Ibu tinggal upload tinggal diklik tulisannya, kemudian klik format painter, lalu tinggal di blok. Jadi cukup panjang ya langkah yang ada citasi, tapi tidak apa-apa. Nanti kalau Bapak Ibu praktekkan, insya Allah itu akan cepat juga. Kenapa kok pakai cara yang ribet, Mbak? Karena Bapak Ibu kita akan mempertahankan citasi, tetapi tetap mengikuti template dari jurnalnya. Sehingga ada 2 konteks cara yang kita pelajari
terutama pada materi template di malam hari ini. Ya, kalau sudah, kita kembali dulu lagi ke dalam tulisannya, ya. Nah, ini belum selesai, Bapak Ibu. Di sini yang perlu Bapak Ibu ingat, jangan lupa menghapus tulisan dari template jurnalnya. Kita coba hapus tulisan dari template jurnal. Oke, sampai dengan conclusion ya tadi Bapak Ibu. Oke, ini kita hapus. Oke, sehingga selanjutnya ada acknowledgement atau ucapan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih ini tinggal kita copy saja. Acknowledgement itu tidak ada citasi, tidak ada keterlibatan Mendeley di sini. Sehingga langkahnya Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu copy dulu. Copy dulu dari manuskripnya, acknowledgement. Ini Bapak Ibu copy. Ya, copy biasa, Ctrl C atau klik kanan, copy. Selanjutnya Bapak Ibu, acknowledgement tinggal di blok, lalu klik kanan, pilih paste A. Keep text only. Karena sekali lagi tidak ada keterlibatan Mendeley di sini. Nah, selesai. Acknowledgement selesai, kita lanjut ke referensi sekalian. Nah, di referensi ini, Bapak Ibu, di sini kan kita tadi susah payah mempertahankan Mendeley ya, supaya Mendeley-nya itu tetap aktif. Maka, ketika berbicara referensi, Bapak Ibu tidak perlu copy paste. Tidak perlu copy paste, Bapak Ibu, dari tulisannya Bapak Ibu. Cukup yang pertama, kita tandai dulu poin dari template-nya supaya terlihat ya. Tandai warna kuning. Kemudian Bapak Ibu, langkah kedua, pastikan Mendeley-nya Bapak Ibu itu terbuka. Ya, pastikan dulu terbuka. Kita coba tunggu dulu sebentar. Kita pastikan Mendeley-nya terbuka. Oke, kalau sudah terbuka, Bapak Ibu, selanjutnya kita kembali ke MS Word. Kembali ke MS Word. Nah, di dalam MS Word ini, Bapak Ibu cukup melakukan berapa detik ya? 3 detik mungkin. 3 detik. Kalau biasanya Bapak Ibu menulis daftar pustaka, itu kira-kira memakan waktu berapa lama ini, Bapak Ibu? Dari daftar pustakanya. Biasanya, monggo Bapak Ibu, biasanya berapa lama menulis daftar pustaka? Oke. Nah, mungkin bisa sampai 3 hari begitu ya. 3 hari, 10 hari begitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melibatkan Mendeley, itu caranya cukup cepat Bapak Ibu. Caranya cukup cepat. Yang pertama, arahkan kursor ke bawah references di sini. Arahkan kursor di sini. Kemudian buka Mendeley-nya seperti tadi ya. Nah, kemudian kalau sudah Bapak Ibu klik referensi. Klik referensi, cukup lakukan 1 kali klik. Yaitu namanya adalah insert bibliografi. Namanya insert bibliografi. Ini Bapak Ibu. Cukup 1 kali klik. Cukup 1 kali klik yaitu insert bibliografi. Coba kita praktekkan. Klik 1 kali. Oke. Nah, nanti kalau muncul informasi seperti ini, tinggal di OK saja. Oke, kita coba lihat Bapak Ibu. Nah, sudah otomatis terinput Bapak Ibu. Ini, ya. Abdul Rahman sampai dengan ke bawah. Ini adalah inputan baru Bapak Ibu. Inputan baru. Di sini, yang berbeda adalah format citasinya. Saya masih menggunakan APA atau American Psychological. Maka perlu kita sesuaikan. Oh, ternyata dari pihak jurnal itu berkenannya adalah IEEE. Caranya bagaimana? Caranya adalah Bapak Ibu, silahkan diklik di bagian style, ya di atas ini ada tulisan style.
Kemudian Bapak Ibu pilih yang namanya IEEE. Nah, kalau ternyata tidak ada, Bapak Ibu bisa klik more style. Kemudian Bapak Ibu cari IEEE. Nah, ini ya IEEE, klik. Lalu use this style. Kalau sudah warna hijau, itu artinya sudah berhasil. Tinggal diklik done. Kita lihat di MS Word-nya. Kita lihat, selesai. Sudah menyesuaikan. Angka ada tulisannya. Nah, ini Bapak Ibu enaknya Mendeley adalah misalkan Bapak Ibu tertolak nih. Ternyata di reject dari jurnal A, pindah ke jurnal B. Itu akan secara cepat. Oh, jurnal B pengennya pakai Emerald. Oh, jurnal B pengennya pakai Chicago. Nah, itu tinggal dirubah saja Bapak Ibu. Bisa dengan cara cepat. Asalkan Bapak Ibu pakai Mendeley atau digital writing. Pakai Zotero boleh, pakai Mendeley boleh. Silahkan. Ya, kalau sudah seperti ini, tinggal kita sesuaikan antara angka dan juga jaraknya atau rollernya ini perlu kita sesuaikan dengan template. Caranya tinggal diblok saja, ya, diblok saja. Kemudian Bapak Ibu, di sini penggarisnya tinggal kita sesuaikan. Nah, ditarik-tarik aja ini yang atas nih Bapak Ibu, kursor saya. Ditarik. Angkanya kan belum sesuai nih, maka perlu kita tarik juga supaya sesuai. Selesai. Sudah cantik Bapak Ibu ya. Jangan lupa template-nya kita hapus. Template dari jurnal kita hapus. Oke, selesai Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau sudah pakai Mendeley, sudah mengikuti apa yang kita sampaikan, insya Allah itu akan cepat Bapak Ibu, akan sangat cepat sekali. Oke, jadi untuk template sekali lagi itu hanya ada dua tools utama ini. Jika teks ada citasi, jika teks tidak ada citasi, sama dengan jika teks ada citasi. Yang penting Bapak Ibu ingat dulu konsepnya, ya. Sudah paham dulu dengan konsepnya, sehingga besok kalau Bapak Ibu mempraktekkan itu akan bisa memindahkan secara cepat. Oke, saya coba buka sesi tanya jawab dulu mungkin sebelum Grammarly, Bapak Ibu. Insya Allah kita masuk 2045 ke Grammarly ya. Ini coba kita baca dulu di kolom chat. Kalau di jurnal ada tulisan template tapi tidak bisa dibuka atau diklik, apa yang harus dilakukan? Misalnya menghubungi lewat email tapi belum dibalas. Oke, tulisan template-nya itu maksudnya gimana Ibu Fafi? Soalnya harusnya kalau punya template itu bisa dibuka, kecuali kalau dia bentuknya adalah latex ya. Latex ternyata di device-nya Bapak Ibu tidak ada aplikasi latex, maka itu pasti tidak bisa dibuka. Tapi kalau Word itu sudah bisa dipastikan, harusnya memang bisa diakses oleh semua orang. Oke, gimana Ibu Fafi? Ya, terima kasih Mbak Aulia. Jadi Oke. kemarin itu setelah materi dari Mbak Biwi itu saya nyari jurnal. Nah, terus Oke, ada jurnal namanya Sare Jurnal. Jurnal di Sare. Malaysia ini. Ya, Oh, coba kita Sare. cari sekalian Ya, Ibu. Sare Sare. Jurnal. Ini ya, Sare Ya, Jurnal ya. Oke. dari Q, Malaysia. Karena Q berapa gratis ini jadi Bu? saya Ki Ki 1 apa Ki 2 ya? Saya 52. lupa. Oh, Ki 2 ya. 52%. Kedua ya. Ya. Mm-mm. Terus di Kenapa nih? jurnalnya itu ada tulisannya template gitu, terus ada gambarnya Word tapi nggak bisa dibuka. Oh, sebentar. Kita coba lihat ya Ibu ya. Nah, ini halaman jurnalnya. Coba kita pergi di sini. MN Scope. Di bagian bawah Submission ada, deadline. ya. Oh, Nah, ini ini. paper template. Oh ya, ini diklik juga nggak mau ya Bu ya. Ini hanya Ya, gambar nih Bu. Berarti ya. dia Jadi menginformasikan. terus saya hubungi yang nomor kontak di situ kan, di email gitu. Ternyata Oke. belum dibales begitu. Oke. Nah, nanti kalau misalkan ternyata nggak ada di depan, Bapak Ibu boleh di cross check di bagian submission guideline ya. Biasanya itu diperjelas di bagian outer guideline-nya. Ini coba kita cari Bu, barangkali ada di sini. Submission preparation. Oh, nggak ada juga ya? Coba kita cari template.
Oke, ini memang nggak ada sih Bu, adanya di sini ya. Gini baiknya berarti ditanyakan dulu Ibu, ditanyakan dulu. Ternyata di email belum dibales ya. Ya, mau Di tanya email sekali belum lagi dibales. boleh ya Mbak? Boleh, boleh, Jadi monggo, saya monggo itu kan sekali Ibu. mencari jurnal gratis, terus Oke. saya punya stok artikel satunya tentang pokoknya penelitiannya itu tentang ini teater lah teater. Nah, Oke, eh, oke, oke. dapat rekomendasi jurnal di mana ya? Di Eropa kalau nggak salah. Gratis, pokoknya jurnalnya itu bisa gratis, bisa bayar yang ini loh. Kalau kalau misalnya saya penulisnya nggak bayar itu nanti Oh ya, yang beli ya. subscription. Oke, Nah, ha. ternyata kan nggak ada template-nya tuh bebas kan. Nah, tapi kan saya perlu baca artikel yang di sana tuh kayak apa begitu kan perlu. Nah, Hmm. ternyata berbayar semua gitu kan berarti Hmm. otomatis saya harus beli nih. Jadi ada Oke, saya itu oke. kemarin ngutak-ngutak beberapa jurnal itu kok aneh gitu. Maksudnya maksudnya ketemu banyak hal. Nah, itu kan berarti harus perlu beli atau untuk bisa membuka contoh jurnal atau ya Heeh. kirim aja karena memang di sana tidak tertulis template gitu ya. Jadi memang tidak membuat Oke. template mereka. Itu saja, Iya, terima kasih. betul. Oke, Bu, ya. Oke. Nanti ini sebagai informasi bagi Bapak Ibu, oke. Nah, ini pertanyaannya menarik sekali nih, Bu, terkait dengan template ya. Dengan nanti Bapak Ibu, kalau ada keharusan ya, kalau ternyata Bapak Ibu baca ini, oh tidak ada template gitu ya, maka Bapak Ibu silahkan penuhi aja di author guideline-nya. Tapi kalau Bapak Ibu ternyata kepo banget papernya isinya gimana gitu ya, mau lihat, Mbak saya tuh pengen lihat, saya belum yakin begitu. Boleh, nanti Bapak Ibu coba kopikan paper yang sudah terbit mungkin di 2020, 2019, itu dicek, nanti lewat namanya Skyhub, seperti yang disampaikan di pertemuan kedua ya. Jadi kita lihatnya lewat Skyhub, Bapak Ibu klik nanti, nah pastikan doi di sini, lalu Bapak Ibu klik open. Itu bisa juga sebagai salah satu jembatan kalau Bapak Ibu ingin melihat paper. Di sini konteksnya Bapak Ibu hanya melihat polanya ya. Artinya Bapak Ibu tidak perlu susah payah membuat paper yang sudah terbit dari PDF diubah ke MS Word, harus disesuaikan, itu tidak perlu. Karena kalau ternyata dari jurnal tidak mengharuskan adanya template, itu justru enak Bapak Ibu. Tinggal disesuaikan, nanti urusan template itu kan urusan jurnal. Bapak Ibu tinggal kumpulkan saja, sesuaikan. Oh ternyata dia meminta 6.000 kata, ya Bapak Ibu cek dulu, oh 6.000 kata. Kemudian dicek lagi, oh ternyata maksimumnya 6 keyword, juga harus 6 keyword. Begitu. Nah, kalau kondisinya seperti yang dialami ya, Ibu Fafi begitu ya, di sini ternyata template-nya nggak bisa diklik, kemudian kita cari di author guideline-nya itu juga tidak ada, tidak muncul, maka wajib ditanyakan ke jurnal. Dan memang biasanya lewat email, Bapak Ibu. Nah, kalau lama itu eh, saya opsinya sih cari jurnal yang lain, cari jurnal yang lain. Ya, ini sepertinya memang gratis ini, Bu. Iya, doesn't charge ya for the submission. Ya, ini lewat Simaku ya, Bu, carinya. Ya betul. Oke, Mbak oke. Aulia Aman. tanya lagi yang tadi yang saya Monggo, cerita monggo. tentang jurnal teater tadi. Ya. Saya sudah nyoba pakai Skyhub ya. Jadi Mm-mm. tapi itu memang tahun-tahun awal ya. Jadi kayak terbitan Hmm, 2025 gitu nggak bisa 25. muncul gitu ya. Oke. Apakah memang harus berapa tahun mungkin ada apa? Maksudnya kalau sudah Iya. berapa tahun itu akan gratis gitu dan sebagainya. Terima kasih. Betul, Bu. Untuk pola Skyhub itu memang kalau di 2 tahun, 3 tahun terakhir, itu dia nggak mau akses. Jadi aksesnya itu lebih enak di 2020, 2021, itu kebanyakan masih bisa kita akses menggunakan Skyhub. Nah, nanti Ibu bisa gunakan cara tadi, cari yang paper 2020, begitu. Kemudian pastekan ke Skyhub, open. Nah, kalau ternyata nggak bisa, ya coba dulu berarti kumpulkan sesuai dengan alter guideline-nya saja. Saran saya itu sih, Bu. Oke, Bu Fafi terjawab? Terjawab, terima kasih. Terjawab ya. Terima kasih, Bu Fafi. Iya, Oke, Mbak, ini aku mau tanya. boleh. Boleh Pak Irwanto, Itu monggo. kan tadi ada beberapa yang memang dijelaskan jumlah kata. Nah, ada nggak kasus kalau seandainya katanya Mm-mm. melebihi dari
diri yang diharap Mm-mm. disesuaikan sama jurnal. Apakah dihapus Betul, atau seperti apa, Mbak? betul. Itu banyak sekali, Pak. Banyak sekali kita temui peserta itu ternyata jumlah katanya lebih ya. Ada juga yang lebih sampai 800 kata. Nah, itu maka Bapak Ibu nanti perlu disesuaikan. Di-cut ya. Dihapus mana yang sekiranya tidak terlalu penting. Bisa kalau bisa itu nanti mungkin di bagian introduction itu kita pangkas dikit-dikit. Begitu. Jadi kalau memang kelebihan, Bapak Ibu jangan paksakan. Harus kita cut dulu, sesuaikan sama author guideline. Author guideline bilang apa ya Bapak Ibu harus ikuti. Kalaupun kurang, maka Bapak Ibu harus tambahkan. Kalau Bapak Ibu mager menambahkan, mengurangkan, maka coba cari opsi jurnal yang lain. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang harus disesuaikan. Oke, bagaimana Pak Irwanto? Sudah, oke. Oke, terima kasih Pak Irwanto. Baik, saya jawab di kolom chat ya. Ini jurnalnya berapa halaman semuanya atau ada batasan halaman? Yang mana Ibu Maya? Yang punyanya Ibu Fafi ini ya? Sare ini ya? Ya, Ibu Maya? Ayo Mbak, Oke. Ya Ibu, selamat malam Ibu. Ini Ibu ya, bertanya, Oke. Pripun itu Ibu? template-nya apa? Jurnalnya berapa halaman Mbak? Kalau di tempatnya Ibu Fafi ini ya Bu ya, yang gratis ini ya? Heeh. Yang gratis ini sebentar kita coba baca dulu. Mbak, Guideline. emangnya apa namanya? Enggak ini ya, enggak dari rumah Scopusnya gitu kan kita bikin tuh sampai ini kan, sampai beres. Nah, dikirain tuh publishnya sama rumah Scopusnya, bukan? Oh, bukan Sendiri. Ibu, bukan. Enggak. Kalau untuk kami memang bisanya mendampingi saja. Nanti publish itu dari Bapak Ibu nih. Jadi Bapak Ibu memang pure mempraktekkan. Sehingga nanti kalau sudah dilepas, sudah tidak dengan kami, harapan kami Bapak Ibu sudah bisa mandiri untuk membuat paper, untuk submit gitu. Itu rasanya akan lebih enak Bapak Ibu. Gitu enggak Ibu ya? Mohon maaf ya Ibu kalau ada kesalahpahaman. Oh, begitu. Kirain saya ini gitu apa sampai habis tuh sampai di beres gitu kan sama Oh, rumah Scopus gitu. Berarti kan ini enggak. nyari Mendampingi. lagi ya kitanya ya. Mm-mm. Betul, kita mendampingi. Nanti kalau Ibu punya jurnal target sudah ketemu, boleh di cross check ke saya atau Mbak Dwi, Mbak ini kira-kira apakah dia potensial predator atau dia cloning, begitu bisa kita diskusikan Ibu. Kemudian nanti kalau mau submit, Mbak ini gimana ya saya mau submit, begitu. Nanti kita dampingi by chat Bapak Ibu. Ya, sehingga Bapak Ibu jangan khawatir, pokoknya jangan berpikiran akan sendiri begitu ya. Intinya adalah kita akan selalu ada dengan Bapak Ibu selama masa pendampingan 3 bulan ke depan. Iya, Gimana soalnya aku ya kalau Ibu yang kalau gratis ada itu sukanya lama ya Mbak ya. ya. Nanti memang harapan kami, output kami itu sebenarnya ketika Bapak Ibu sudah selesai webinar ya bisa menulis begitu. Oke. Bisa lanjutkan dulu ya Ibu. Di sini tertuliskan should be about 6.000 kata panjangnya begitu. Tidak lebih dari 8.000 kata, 6.000 hingga 8.000 kata. Ini kalau nggak salah artinya kayak gitu. Kita coba translate. Panjang sekitar 6.000 dan tidak boleh lebih dari 8.000 kata. Ini tidak mempersyaratkan jumlah halaman, tapi dia mempersyaratkan jumlah katanya, Bapak Ibu. Jadi nanti di cross check nih. Oh, ternyata dia include dengan references maksimal 8.000. Maka Bapak Ibu harus cek. Gitu. Kalau ternyata melebihi ya dikurangi. 8.000 kata itu mungkin kisaran berapa halaman tuh? 10 sampai 15 kalau nggak salah waktu itu. Oke, saya lanjutkan yang di chat ya. Izin bertanya Mbak Aulia, apakah dari Rumah Scopus ada list jurnal yang bisa kita pilih? Nah, ini Bapak Ito, untuk list jurnal kami tidak memberikan karena Bapak Ito dan Bapak Ibu peserta Scopus ini kan update-nya setiap 1 bulan sekali.
Sehingga kalau kita berikan rekomendasi, itu khawatirnya di bulan depan itu sudah discontinue. Sehingga Bapak Ibu ada caranya. Kalau mau dapat updatean setiap bulan, Bapak Ibu klik di bagian Scopus Source List ini, download Scopus Source List, Bapak Ibu klik, lalu klik download the Scopus Source Title List, kemudian pilih yang Source Title List ini. Include discontinue source list. Jadi nanti di sini Excel-nya ini Bapak Ibu dia bentuknya Excel, isinya adalah rangkuman terkait dengan jurnal-jurnal yang masih ada di Scopus, kemudian jurnal-jurnal yang sudah discontinue. Nah, kalau mau dari bentuk tabelnya nanti Bapak Ibu bisa cross-check di sini. Kemudian kalau mau yang dari rumah Scopus itu kami hanya website Bapak Ibu, website paper yang sudah terbit dari alumni kami, gitu. Coba dicek aja nanti di Rumah Scopus Foundation.com. Ya, di sini nanti cek di bagian referensi paper. Referensi paper ini adalah paper-paper yang sudah publish Bapak Ibu. Barangkali nanti dari judul jurnalnya International Journal of Adolescent Medicine and Health gitu ya, cocok diklik selengkapnya. RUDN Journal of Philosophy. Ini misalkan Bapak Ibu mau lihat-lihat selengkapnya, kemudian di cross check. Di sini ada kuartil, ada APC, ada tipe jurnal. Oke. Di sini kan update-nya juga tidak setiap bulan ya Bapak Ibu, jadi harus di cross check lagi apakah di Scopus itu masih terindeks atau tidak. Sehingga ini adalah daftar paper yang sudah terbit dari alumni kami. Ini juga masih kita proses Bapak Ibu, masih ada beberapa yang kita inputkan, jadi silakan nanti di cross check secara berkala. Oke, sehingga mohon maaf ya Bapak Ibu kalau untuk list kami belum berani menyediakan karena tiap bulan itu update-nya akan selalu berbeda. Oke, sudah 52 saya lanjutkan ke Grammarly dulu mungkin ya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk Grammarly itu adalah tuyul yang akan kita gunakan untuk memperbaiki tata bahasa kita atau grammar kita gitu. Atau grammar kita. Nah, kebetulan kalau di dalam MacBook itu memang tidak ada add-in-nya. Saat ini add-in untuk MacBook itu sudah tidak ada. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu pakai Grammarly desktop, ada di bagian kanan sini, klik dulu. Nah, kemudian klik review all suggestion. Ini untuk yang device-nya adalah MacBook begitu. Kemudian untuk Grammarly Bapak Ibu, itu bisa kita gunakan ketika Bapak Ibu sudah mentranslatekan papernya ke dalam bahasa Inggris. Ya, dia fungsinya untuk memperbaiki grammar kita. Nanti kalau ada kesalahan titik, kesalahan koma, itu dia akan meng-cross-check. Oh, ternyata ini kurang titik. Oh, ternyata ini kurang koma. Nah, untuk Grammarly, ini mungkin saya bisa minta tolong Mbak Biwi untuk share screen. Apakah bisa? Oke, kita tunggu dulu Bapak Ibu. Jadi beda nggih, DeepL itu untuk mentranslate Bapak Ibu, DeepL untuk mentranslate, kalau Grammarly itu untuk memperbaiki grammar. Sehingga pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana mengoptimalkan fungsi Grammarly. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah tampilan Windows nih. Tampilan Windows, nanti Grammarly itu ada di ujung kanan. Di ujung kanan. Ada warna hijau, harus diklik Open Grammarly dulu. Ketika Bapak Ibu klik Open Grammarly, nanti akan muncul tampilannya demikian. Oke, Bapak Ibu harus kenali dulu tampilannya. Di sini ada yang pertama terkait kotakan yang di bagian atas ini, gitu ya. Kemudian di sini ada nanti perbaikannya ada di bawah sini.
Perbaikannya ada di bawah sini, Bapak Ibu. Oke. Kemarin saya sarankan untuk Grammarly itu kita menggunakan akun-akun yang berlisens, akun-akun yang premium. Sehingga boleh diklik login dulu kalau belum login. Klik login. Oke, kita tunggu dulu Bapak Ibu. Oke, sepertinya ada kendala dari Bapak Ibu mungkin mau mempraktekkan langsung. Mungkin saya boleh minta bantuan satu Bapak Ibu yang menggunakan user Windows supaya Bapak Ibu yang lain kan sama begitu ya. Sama nanti bisa mempraktekkan. Ada yang user Windows Bapak Ibu? Coba saya buka dulu ya, Mbak Aulia ya. Boleh Ibu, monggo. Ya, sembari menunggu mungkin saya perlihatkan yang ini dulu, yang MacBook dulu ya. Nah, nanti Bapak Ibu di dalam Grammarly itu dia akan memperbaiki grammar. Kalau di MacBook ini ada tulisan G nih. Nah, muncul G di sebelah kanan ini, kecil sekali. Klik aja. Review all suggestion, Bapak Ibu klik. Kemudian nanti tuh ada daftar dosanya di sini, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu scroll ke bawah, ini juga akan mengikuti. Nah, dia kan warna biru. Misalkan ini ya, Bapak Ibu, ada warnanya nggih? Ini warna merah, ini warna merah. Nah, Bapak Ibu nanti boleh diklik di tulisan ataupun dipilih yang di sebelah kanan sini. Kita contohkan dari atas, abstrak. Nah, di sini dia minta extensionnya itu harusnya ada petik di atasnya sebelum S. Maka kalau Bapak Ibu setuju, tinggal Mbak, ini klik. saya close ke dulu ya, Mbak ya. Gimana Ibu? Ini kan saya buka nih tadi nih yang share screen ini. Mbak Iya. jelaskan yang MacBook dulu ya. Oh iya, sebentar Bu. Habis ini Saya kita stop dulu ya, Mbak beralih ya, ke nanti Ibu. ya. Boleh Ibu Indrayani, matur nuwun. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nanti yang MacBook yang menggunakan Grammarly desktop, ini tinggal diklik accept. Kemudian, misalkan di sini, this research, harusnya ada tambahan a survey. Kalau Bapak Ibu setuju, tinggal klik accept. Lagi, nanti di sini. Nah, ini ada perbaikan. This study concludes that farmer, nggak pakai the. Kemudian ada partisipan are, nggak pakai is ya. Ekstensionis pakainya PTS. Bapak Ibu tidak perlu merubah yang di sebelah kiri, cukup klik use this version. Gitu. Kalau ternyata Bapak Ibu nggak setuju, Bapak Ibu boleh di-dismiss. Boleh diklik dismiss. Sudah hilang. Oke. Nanti ini Bapak Ibu harus selesaikan. Ya. Jadi kalau tampilan di MacBook itu ada di sebelah kanan, di tulisan G di sini. Nah, ya sekarang kita coba beralih ke Ibu Indrayani yang tampilan Windows. Oke. Boleh Ibu ditampilkan? Siap, santap. Oke, matur nuwun Ibu. Kita tunggu dulu. Ini sudah, Mbak? Sudah terlihat. Nah, ini sudah berbahasa Inggris teksnya ya, Bapak Ibu. Oke, kemudian Ibu klik open Grammarly di kanan atas. Nah, open Grammarly diklik. Ibu, ini warna merah saya kelihatan nggak gambar saya? Oh iya, ini ya. Oke. Klik, betul. Klik open Grammarly. Nah, ini kan Ibu sudah login, tapi tidak dengan akun yang premium, gitu. Karena ada tulisan premium isunya. Ini tandanya Ibu tidak menggunakan akun yang premium. Sehingga nanti kalau Ibu sudah punya akun premium, Ibu bisa gunakan akun yang premium. Nanti di logout dulu. Tapi sementara pakai ini dulu, saya coba jelaskan dulu ya. Oke. Nanti yang pertama Bapak Ibu, ketika sudah punya Grammarly, silahkan diklik adjust goal-nya. Adjust goal, tanda panah ini, ya, klik. Nah, di sini Bapak Ibu perlu men-setting supaya Grammarly itu akan bekerja secara optimal. Yang disetting yang pertama, audiensnya itu expert. Expert,
Kemudian formality-nya formal. Formal. Nah, kemudian nanti sebagai catatan ya Ibu Indrayani, ketika sudah pakai akun yang premium, domainnya pilih yang akademik. Nah, karena ini belum, jadi enggak apa-apa, sementara kita gunakan yang ada dulu. Klik dan, oke. Kalau sudah Bapak Ibu, di sebelah kanannya, ya, di sebelah kanan sini, ada fitur-fitur, ada keempat fitur yang akan kita gunakan. Saya coba jelaskan dulu ya, fungsi dari masing-masing fiturnya. Yang pertama terkait dengan correctness. Correctness ini yang berwarna merah, ya, correctness, itu fungsinya adalah memperbaiki spelling. Kalau Bapak Ibu ada kesalahan tulisan, misalkan study, kurang D, nah itu dia bisa memperbaiki spellingnya. Kemudian dia juga akan memperbaiki grammarnya. Ya. Kemudian yang terakhir, correctness ini juga akan memperbaiki punctuation. Misalkan ternyata kurang titik, kurang koma, correctness ini akan bekerja memperingatkan Bapak Ibu. Oh Bapak Ibu, warning ini kurang titik. Ya, itu fungsi dari correctness. Kemudian yang kedua adalah fungsi dari clarity. Clarity secara arti kan dia memperjelas Bapak Ibu. Memperjelas. Artinya Bapak Ibu, kalau misal ada tulisan ya, Bapak Ibu menulis kurang SPOK-nya, kurang jelas. This-nya ini arahnya kemana? This research kah? This study kah? Maka clarity ini akan mengkoreksi. Oh Bapak Ibu kurang subjeknya. Subjeknya kurang jelas. Sehingga harus diperjelas. Itu fungsi dari clarity. Oke. Setelah clarity, ada juga engagement yang warna hijau. Engagement. Engagement ini fungsinya mengengage. Ya, supaya apa? Supaya bahasa Bapak Ibu itu lebih efektif, lebih efisien. Karena kebiasaan orang Indonesia menulis itu mendayung-dayung ya. Misalkan, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di sekian katulistiwa yang bla 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 bla, yang lagi ya, sehingga berulang kata yangnya. Maka Grammarly itu akan memberikan saran. Oh Bapak Ibu, lebih baik ini di-cut, ini divariasikan, ini dibuat lebih efektif. Itulah fungsi engagement ya, engagement. Lalu yang terakhir itu adalah delivery. Delivery ini melengkapi ketiga fungsi sebelumnya. Ya, delivery ini akan memberikan saran Bapak Ibu. Saran yang mana nanti tulisan Bapak Ibu yang dirasa membingungkan itu akan diperbaiki oleh delivery. Oh ini konteksnya rupanya membingungkan nih. Maka delivery akan memberikan saran. Lebih baik dibuat dengan bahasa baku, dengan bahasa ilmiah seperti ini. Supaya apa? Supaya konteksnya lebih jelas. Itu saran delivery. Sehingga Bapak Ibu, maka untuk Grammarly silakan gunakan Grammarly yang premium supaya fungsinya lebih optimal. Supaya nanti tulisan Bapak Ibu itu lebih menarik, lebih ilmiah, lebih efektif, lebih efisien ya. Semua itu ada di dalam Grammarly. Oke, lalu Bapak Ibu nanti tinggal Bapak Ibu yang pertama pastikan ada di all issue-nya diklik dulu ya, supaya semuanya terbaca. All issue. Nah, kalau all issue sudah diklik seperti punya Bu Indrayani ini, di bawah itu ada total dosanya, daftar dosa. Pak Ju itu selalu menyebutkan ini daftar dosa yang harus Bapak Ibu selesaikan. Nah, ini kalau belum premium, yang warna kuning ini nggak bisa diakses premium isunya. Oke. Sehingga nanti Bapak Ibu silakan berlangganan ke premium. Oke. Kemudian ketika kita scroll ke bawah, ini ada perbaikan. Nah, perbaikan yang pertama, ini kan Ibu kan menulis research by Hartoyo et al. Ini kan citasi di depan, begitu. Kalau dari Grammarly itu menyarankan citasi di depan penulisannya tidak seperti ini. Nah, karena ini untuk penulisan citasi itu wajib dari Mendeley, maka Bapak Ibu khusus
Citasi di depan kalimat, apabila ada saran dari Grammarly, silahkan langsung dibuang tong sampah. Yang harus Bapak Ibu lakukan, nanti diperbaiki melalui Mendeley. Ya, seperti langkah yang dulu pernah disampaikan. Nah, ini belum aktif ini Mendeley-nya, Ibu. Oke, ini belum aktif karena dia tidak tebal ya ininya. Hartoyo et al-nya. Nah, nanti Iya, kalau iya case-nya Mbak Aulia, ini yang tulisan saya yang lama, memang belum pakai Mendeley, kemarin masih oh, manual. geng, 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 Belum geng. saya praktekkan tapi udah ada tulisannya. Nanti mau dikoreksi juga Ya, ini nanti. geng, 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 siap-siap Ibu. Ya, ini belum pakai Mendeley. Nanti Belum. boleh di-insert citation ulang, baru diperbaiki, ya. Ya, Kalau di siap. depan harus seperti apa, ya. Berarti nanti Ya, kalau ada kendala, lupa gitu, boleh ditanyakan ke kami lagi, Ibu. ya siap Mbak Aulia. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini Ibu scroll ke bawah. Nah, ini kan akan mengikuti sebelah kanan ya, Bapak Ibu ya. Nanti coba diklik dulu. Oke, klik. Oh, ini terkait dengan citasi lagi, hapus dulu lagi. Oke, tong sampah lagi. Nah, ini permasalahannya di citasi, hapus lagi. Oke, klik lagi. Oke, klik dulu. Hapus. Oke, scroll ke bawah lagi. Nah, nanti caranya seperti itu, Bapak Ibu. Coba kita cari yang bukan citasi, Ibu. Which ini, which. Nah, klik di bagian which. Nah, ini harus ada koma sebelum which-nya, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat dulu nanti di teks. Oh, memang benar, harus ada penambahan koma. Maka cukup Bapak Ibu klik yang berwarna hijau ini. Diklik aja, otomatis di sebelah kanan ini sudah langsung tertambahkan tanda komanya. Begitu. Jadi nanti intinya adalah Bapak Ibu klik kalau setuju, tapi nanti kalau tidak setuju tinggal dihapus. Nah, ini ada saran NDVI best harus ada stripnya. Kalau cocok berarti diklik yang warna hijau. Oke. Kemudian nanti biasanya Bapak Ibu, nah ini yang warna biru nih, Bapak Ibu, klik. Oke. Di sini Grammarly itu memberikan variasi. Daripada kata yang Ibu tuliskan, lebih baik dibuat even talk atau all talk begitu. Nanti dicek. Oh, cocoknya yang even talk, boleh diklik even talk. Oh, cocoknya yang all talk, boleh. Pilih salah satu, klik. Nah, otomatis yang kiri akan menyesuaikan. Nah, itu nanti akan Bapak Ibu lakukan sampai dengan tulisannya ini, sampai dengan daftar dosanya ini 0. Jadi, sampai dengan daftar dosanya ini 0. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, nanti yang perlu menjadi catatan Bapak Ibu ya, yang pertama, kalau Bapak Ibu menemui tulisan update all, itu kan artinya meminta semuanya diupdate. Ya, meminta semuanya diupdate, maka itu harus dihapus. Langsung dibuang tong sampah, Bapak Ibu. Langsung dibuang tong sampah. Tulisan update all. Yang kedua, kalau Bapak Ibu menemui tulisan passive voice harus diubah ke aktif ini. Saran dari Grammarly kan seperti itu, harus diubah ke aktif. Sedangkan risetnya Bapak Ibu ini kan lampau. Tulisan Bapak Ibu ini lampau. Sehingga kalau ada saran passive voice, itu langsung ditong sampah. Oke. Yang pertama update all, yang kedua passive voice. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu menemui perbaikan di referensi seperti punya Ibu Indrayani ini, jangan diklik, tapi langsung ditong sampah. Kenapa? Karena ini adalah tulisan Mendeley, Bapak Ibu. Tulisan langsung dari Mendeley-nya. Langsung kita buang tong sampah aja. Semua saran yang ada di daftar pustaka, langsung kita buang tong sampah. Oke, kenapa? Kalau mau memperbaiki, Bapak Ibu silahkan boleh memperbaiki lewat Mendeley. Oke, karena ini berkaitan dengan citasinya Bapak Ibu. Tapi kalau dirasa ternyata judul aslinya memang seperti itu ya jangan diperbaiki.
Nah, itu Ibu Indrayani jangan diklik ya. Dihapus langsung Ibu. Di-undo dulu. Undo dulu. Nah, ini kan sarannya di bagian references. Jadi Ibu langsung buang tong sampah. Oh, gitu. Nah, Oh, betul. jadi semua Haram ya. sarannya. Ini Yang di karena saya ngambilnya di references. manual ini kemarin. Masukannya juga manual nih, Mbak. Enggak. Nah, besok kalau sudah pakai Mendeley, yang di references itu wajib di tong sampah. Oh, Gitu. ya Jadi ada siap-siap. 3 ya. Update all, passive voice, sama di bagian references itu harus dibuang ke tong sampah. Itu wajib begitu. Oke. Sini ada pertanyaan. Nah, untuk Grammarly kira-kira fungsinya seperti itu, Bapak Ibu. Nanti kalau sudah ada yang premium, itu lebih enak lagi ya, Bapak Ibu. Jadi gunakan akun yang berpremium ya. Karena kalau premium itu bisa kita akses semuanya. Apakah semua peserta wajib pakai Grammarly Premium? Suami saya background-nya bahasa Inggris. Oke, jadi saya nggak pernah pakai Grammarly, tinggal, wah ini enak nih Bu. Enak ini. Kalau punya suami ya, Bapak Ibu punya pasangan yang backgroundnya memang bahasa Inggris kan tinggal kita minta ya Bapak Ibu ya, kita minta tagihkan ini. Ini Bu Fafi boleh boleh sekali kalau sudah yakin dengan suaminya enggak masalah. Jadi Grammarly ini kenapa kita gunakan? Karena pertama Bapak Ibu, case-nya itu adalah kita menangani peserta-peserta yang memang dia backgroundnya tidak di bahasa Inggris begitu. Jadi kalau Mbak saya itu jongkok enggak apa-apa. Bu. Ada DeepL, ada Grammarly selesai begitu ya, selesai. Maka nanti kalau ternyata dari rekannya, dari suaminya atau dari anaknya itu memang sudah expert di dalam bahasa Inggris, itu justru lebih baik gitu. Tapi yang perlu menjadi catatan Bapak Ibu untuk Grammarly itu diperbolehkan oleh pihak jurnal. Ya. Jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja. Jurnal itu tidak memperbolehkan penggunaan AI, tapi khusus untuk Grammarly itu diperbolehkan. Diperbolehkan karena dia sifatnya hanya membantu dalam memperbaiki grammar. Sifatnya hanya membantu. Nanti kalau misalkan beda lagi, di jurnal mensyaratkan harus adanya proofread. Ya, wajib adanya proofread. Maka Bapak Ibu silahkan lakukan proofread. Kalau proofread itu kan ada sertifnya. Ada sertifnya, resminya, maka wajib dilampirkan. Kalau enggak mau ya cari jurnal lain aja Bapak Ibu. Gitu. Oke, Bapak Ibu, materinya kira-kira sampai sudah selesai ya, sudah saya sampaikan semua. Ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu? Bu, mau tanya Bu, Boleh, Bu Sina, monggo. kan udah Grammarly, Mm-mm. kan juga pakai Trinka ya, AI gitu namanya. Authenticate, authenticate Ibu Sina, atau apa? Trinka kalau nggak salah, Trinka AI dari Oh, Trinka, perpustakaan itu. Trinka. Iya, Itu iya, iya, gimana iya. itu Bu? Apa beda dengan Grammarly atau kayak gimana? Apa bisa Mm-mm. nggak dipakai bebarengan? Oke, kalau Trinka itu fungsinya sama, memperbaiki grammar Ibu. Cuman kalau untuk keefektivitasannya, belum coba. Itu kan AI baru kayaknya, Bu. Grammar baru ya? Itu aplikasi baru Trinka itu. Jadi belum coba kita praktekkan. Tapi kalau Bapak Ibu menilai itu cukup bagus, boleh digunakan dulu. Sementara yang kita gunakan sampai dengan detik ini itu Grammarly, Bu. Nanti kalau ada updatean mungkin bisa kita sampaikan juga ke grup ya. Ya, karena itu dengar-dengar memang dia baru Trinka itu. Ini kalau Grammarly ini kalau premium berapa biayanya, Bu? Kalau langsung itu setahunnya kalau nggak salah 2,5 Ibu. Kalau langsung dari Grammarly-nya nggak. Tapi kalau misalkan mau sharing, boleh itu Bu nanti di toko oren atau di manapun lah di toko yang Bapak Ibu percaya. Itu biasanya 15.000. Saya juga kadang berlangganan. Ya di sharing-sharing aja nggak apa-apa Bu. Kalau toko orang itu kan kayak gini kan, kalau misalnya aman nggak? Kalau kalau dokumennya Bapak Ibu tidak diupload di Grammarly-nya itu aman. Ya. Sehingga kita hanya gunakan akunnya. Jadi jangan diupload di desktopnya ya. Nanti kan Bapak Ibu kan kalau pakai Windows kan pakai Grammarly add-in. Add-in yang kemarin itu kan tidak mengupload file. Jadi itu dirasa cukup aman sih kalau menurut saya ya Bapak Ibu ya. Karena saya juga sering pakai yang itu
yang sharing-sharing itu Bapak Ibu. Oh iya. Karena kita Oke, kadang ketua. nggak paham Iya. teknis kan, takutnya langsung upload gitu kan. Oke. Ya, Nah, Bu. nanti kecuali ya, yang penting nggak ini sih Ibu. Coba saya lihatkan ya. Hmm. Bentar. Ini Grammarly-nya. Nah, yang penting nggak mengupload. Jangan seperti ini ya Bapak Ibu. Ini saya perlihatkan sebelah. Ini kan saya pakai akun sharing. Ya, saya pakai akun sharing. Bapak Ibu nanti jangan sampai Bapak Ibu upload dokumen. Upload dokumen ini dokumen. Nah, ini kan ini nggak tahu ini punya siapa saja, saya nggak tahu nih. Jangan sampai Bapak Ibu new dokumen. Yang penting Bapak Ibu gunakan saja di MS Word kayak saya tadi, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Gunakan di MS Word, kemudian klik logo G-nya. Nah, ini kan tidak kita upload, tapi kita fungsikan. Review all suggestion, baru kita perbaiki. Ini yang kita sarankan, Bapak Ibu, kenapa kita harus pakai Grammarly Premium? Karena keempat fungsinya harus kita gunakan. Kemudian dia juga bisa mengoptimalkan apa yang kita tulis. Gitu nggak Ibu, asalkan jangan mengupload aja. Ya, gitu aja. Oke, Mbak, terjawab di sini. Boleh, Ibu, monggo. Terima kasih, Mbak, Bu. Dicoba. Sami-sami. Boleh, Bu Maya. ya saya kan untuk Grammarly ini dari kemarin udah upload lagi, terus di download lagi, terus di ini lagi, nggak bisa masuk di Word-nya tuh. Akhirnya dari tadi yang tadi itu tuh, jadi manual kayak tadi itu. Tapi saya nggak upload dokumen, cuma kopas aja dari situ satu paragraf, terus mana yang dibenerin kayak tadi kan ada korek, incorrect gitu kan. Paling kayak gitu aja. Jadi di akun Google itu nggak bisa masuk ke Word sayanya. Oh, oke. Nah, kalau seperti ini, nanti kalau nggak bisa masuk ke Word, Ibu unduh dulu Grammarly desktop-nya ya. Nanti dibuka Grammarly, nanti coba kita pandu by chat deh Ibu, ya, by chat. Jadi harus diinstal di sini di bagian apps. Iya, udah itu Ibu Mbak, udah install. Ibu Heeh, Windows udah. atau MacBook? Windows. Nah, terus maksud saya kan di Word, di kan ada saya juga ngikutin YouTube itu kan cara iniin ke Word-nya gitu. Nah, di sini nih nggak ada tampilan buat Word-nya. Terus di Oke, Word tuh baru berhasil mendelay itu kan yang bisa masuk oke. ke Word. Nah, Grammarly saya belum bisa. Akhirnya pakai yang apa lewat ini gitu tuh kayak tadi itu. Jadi beda akun nggak bukan di Word gitu tuh. Tapi bisa Oke, oke. ininya apa jadi paling kopas terus mana yang korek baru dibenerin benerin gitu. Oke, oke. Siap, Ibu. Ya, nanti Ibu ini saja. Saya bantu begitu, saya atau Mbak Bi bantu. Tapi kita by chat nggak Ibu, nanti di screenshot kan yang menjadi kendala Ibu boleh di video kan malah lebih bagus. Mbak ini loh gitu, di video aja pakai HP nggak apa-apa Ibu. Di video, nanti kalau ternyata kendalanya Ibu belum install yang kita lakukan di pertemuan kedua, itu nanti kita share ulang linknya. Kita pandu by WA, guys, Bu Maya, guys. Saya izin ya, Bu Maya. Ya Mbak, siap. Oke, siap. Terima kasih, Bu Maya. Oke, Bapak Ibu. Makasih Mbak. Nggih, sami-sami. Oke. Jadi secara umum Bapak Ibu di malam hari ini yang perlu Bapak Ibu selesaikan adalah manuskripnya, kemudian cari jurnal target. Insya Allah besok kita bertemu lagi di hari Senin. Kita akan melakukan proses submit Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu harapan kami, harapan Rumah Scopus itu dari Bapak Ibu ada yang submit. Entah satu, entah dua, silahkan. Nanti submit Bapak Ibu, yang submit insya Allah dapat tumbler spesial dari Rumah Scopus. Nanti misalkan Mbak saya di Semarang, saya di luar pulau, tetap kami kirimkan Bapak Ibu. Ya. Memang target kita submit, jadi silahkan semangat Bapak Ibu. Insya Allah nanti di hari Senin kita ada perwakilan untuk submit. Oke, Bapak Ibu, berhubung sudah 21.19, nanti kita lanjutkan lagi di grup WA, nggih. Boleh sekali nanti kita bertanya-tanya di grup WA, kita jadikan ruang diskusi, Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Mbak Biwi. Apakah sudah bergabung? Oke, kita tunggu dulu. Oke, sudah nampak ya. Oke, monggo Mbak Biwi, saya kembalikan. Oke, baik Mbak Aulia. Suara saya terdengar ya Mbak Aulia ya?
Oke, baik. Nah, terima kasih Mbak Aulia atas penyampaiannya. Begitu ya, Bapak Ibu. Tadi kita sudah memperhatikan bersama bahwa pemindahan template, kemudian tadi ada apa namanya JPG, DPI, convert kayak gitu itu sudah disampaikan semuanya. Harapannya itu nanti akan membantu Bapak Ibu ketika menemukan jurnal yang memang dia punya template. Sehingga itu bukan masalah yang terlalu lama harus dihadapi. Cepat saja kita berikan solusi paling cepat dengan teknik dan tools yang disampaikan oleh Mbak Aulia. Nah, untuk malam hari ini, Bapak Ibu, bertemu di sesi terakhir nantinya di pertemuan ke-8, yakni berkaitan dengan submission dan finalisasi submit, begitu ya, Bapak Ibu. Harapannya di antara Bapak Ibu ada satu atau dua atau tiga atau bahkan semua bisa submit di webinar terakhir, begitu ya. Gitu yang seperti yang disampaikan Mbak Aulia nanti dapat hadiah gitu, hadiah apresiasi dari kami, begitu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk perjumpaan kita di malam hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dalam baik sikap maupun perkataan yang kurang berkenan, begitu ya. Ada ada kendala yang dihadapi, silahkan sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Mbak Ulia, Terima Mbak kasih, Kasih, Mbak Bu. Wiwi. Oke, sami-sami. Izin live ya. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon izin menutup Zoom ini bersama-sama.